Halo semua, jadi ini tugas pertama saya dalam mata kuliah pengantar sosiologi, dan tugasnya itu untuk mereview salah satu buku yang berjudul The Cambridge Company of Durkheim. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Alfa Gabriela de Fatima Soares, biasa dipanggil Linda. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 1C. Langsung aja kita ke pembahasannya. Emile Durkheim sudah lama dikenal sebagai tokoh dasar perkembangan pemikiran ilmiah sosial. Perhatian utamanya adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integrasi dan koherensinya pada masa modern. Ketika hal-hal seperti latar belakang, keagamaan, dan etik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial bersama dengan Herbert Spencer. Durkheim menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Berbeda dengan rekannya Max Weber, ia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen, yang lebih besar dan lebih objektif daripada tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya daripada melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim dan situasi ekologis. Durkheim membalik rumusan teori-teori dari penulis sebelumnya sambil menambahkan teorinya kepada kumpulan teori yang terus berkembang mengenai kemajuan sosial, evolusionisme sosial, dan Darwinisme sosial. Dan dari situ ia berpendapat bahwa masyarakat-masyarakat tradisional bersifat mekanisme dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama dan karenanya mempunyai banyak kesamaan di antara sesamanya. Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Dari situ ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanisme hukum seringkali bersifat represif. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik hukum bersifat restitutif. Perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini yaitu anomi. Dari keadaan anomi, muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri. Durkheim belakangan mengembangkan konsep tentang anomi dalam bunuh diri yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam buku ini, ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri di antara orang-orang Protestan dan Katolik, dan menjelaskan bahwa kontrol sosial yang lebih tinggi di antara orang Katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah, menurut Durkheim. Orang mempunyai suatu tingkat keterkaitan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebut integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisasi, menyebabkan orang melakukan bunuh diri sebagai upaya terakhir. Sementara tingkat yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat Katolik mempunyai tingkat integrasi yang normal, sementara masyarakat Protestan mempunyai tingkat yang rendah. Karya ini telah mempengaruhi para penganjur teori kontrol dan seringkali disebut sebagai studi sosiologis yang klasik. Durkheim mulai mengembangkan ide-ide budaya baru yang mendalam ini selama pertengahan dan akhir 1890-an.
Bahkan saat dia menyelesaikan Suicide yang terakhir, buku trilogi yang telah lama membentuk blok bangunan sentral untuk sosial sosiologi struktural. Dia menguraikan perspektif baru ini dalam kursus-kursus kuliah umum yang dia tawarkan di Paris selama dekade pertama abad 20-an. Ada bukti bagus yang menunjukkan bahwa ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure mengikuti kuliah Paris ini, dan bahwa di beberapa bagian penting dia dibangun di atasnya untuk mengembangkan linguistik instruktural. Dalam ilmu semiotika barunya, Saussure mengemukakan bahwa komunikasi sosial diatur oleh sistem tanda-tanda simbolik yang struktur internalnya yang kompleks dapat disamakan dengan sebuah SPO bahasa. Meskipun Durkheim baru yang lebih kultural ini menjadi dominan, bidangnya interpretasi mempertahankan ketegangan dan ketidaksepakatannya. Lewis Coser pernah menyarankan bahwa jika pengenalan secara sistematis katalog isi volume menarik, kemalasan intelektual di sana adalah kebutuhan bagaimanapun untuk membuat pembaca peka terhadap beberapa tema umum dan perdebatan laten yang mungkin tidak diperhatikan. Sejak penerbitan buku Lucas, dan mungkin karena itu meluas bidang penelitian ini, telah terjadi peningkatan studi baru tentang Durkheim dan murid-muridnya. Pembukaan arsip baru-baru ini juga memberi kami yang baru data tentang kehidupan dan pekerjaan Durkheim, dan peluang untuk analisis baru sederet karya yang dihasilkannya selama masa intelektual dan sosial yang rumit kondisi sekitar munculnya sosiologis di Prancis. Selama ini 30 tahun, studi Durkheim telah meningkat pesat. Kata kunci dari karya Young Durkheim adalah solidaritas, dan teorinya perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat manusia bersifat altruistik. Baginya, karakter atau sifat kehidupan manusia yang unggul adalah terkait asi antara individu dan kelompok, dan dalam refleksi normatifnya, dia berfokus pada dimensi asosiatif organisasi makrososial atau politik, dan perusahaan profesional yang merupakan hubungan langsung antara negara dan individu. Gagasan solidaritas begitu asing pada periode waktu ini sehingga disiplin baru sosiologi dengan cepat menjadi pendamping disiplin baru ini, ideologi. Kesibukan pertama Durkheim adalah belajar untuk mengobjektifikasi sosialisme sebagai fakta sosial yang paling penting. Itu adalah sebuah doktrin dan ideologi. Menurut Durkheim, sosialisme tidak hanya berorientasi pada perubahan ekonomi, itu memperkenalkan moralitas yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk menyadari lebih banyak keadilan. Realisasi keadilan ini juga dipusatkan sesuai dengan definisi sosialisme. Durkheim bersikeras bahwa sosialisme harus sesuai dengan individualisme. Oleh karena itu, tujuan pertamanya buku itu untuk mendamaikan individualisme dengan sosialisme. Emile Durkheim bukan hanya seorang individu, tetapi kepala secara bersamaan, simbolis dan nyata dari sebuah gerakan sosial, dari semua sosiolog hebat yang membentuk kanon pendiri disiplin. Karya Durkheim adalah yang paling benar-benar produktif kolektif. Ini dalam segala hal diakui oleh sosiolog masa kini. Kami cenderung melihat setiap individu sebagai produk kondisi sosial yang menanggapi masalah yang ditetapkan oleh sejarahnya lingkungan dengan alat-alat yang ada. Namun, kita sering mendapatkan batas yang tajam untuk itu. Bersosialisasi dalam kasus pahlawan intelektual, tentu perasaan kita, rasa hormat, mengangkat mereka ke status individu yang unik, kreatif, suci, ramah, dari mana kita pada gilirannya menerima rasa partisipasi dalam sesuatu lebih penting dari diri kita sendiri. Ini adalah tugas yang belum selesai untuk menjelaskan mengapa kita merasa lebih tinggi dalam memuja individu yang pahlawan daripada menunjukkan rasa hormat untuk pencapaian gerakan sosial. Mengapa simbol kolektif umumnya seorang individu, bahkan di mana kita memiliki kemampuan untuk mengenali kolektivitas itu sendiri. Dalam kasus beberapa pendiri sosiologi, diduga seperti Karl Marx, nama lambang itu menelan rekan penulis yang bahkan dikenal sebagai Friedrich Engels.
yang sering menjadi animator dan pencetus seperti kolaborator. Dunia intelektual, sebanyak politik atau agama, perlu sosiologi konstruktif lambang. Dalam kasus Durkheim, kita memiliki tingkat kedua dari produktif kolektif. Ide-ide di luar pengaruh dasar lingkungan histori dan pribadi, Durkheim dimulai sebagai gerakan yang sangat sadar akan kolaborasi mereka. Tugas aktif secara sempit berfokus pada pembuatan sosiologi aneh, dan lebih luas dalam membangun sosiologi ilmiah. Perusahaan itu penuh dengan aktivitas kolektif mulai dari penulisan bersama yang terbuka hingga arahan ekstensifian dan revisi editorial. Perencanaan garis serangan intelektual, pembagian tugas, kompilasi hasil bersama dengan perekrutan yang disengaja, anggota dan keputusan strategis untuk yang bekerja untuk mempublikasikan sebagai bagian dari perusahaan sosiologis dan apa yang harus dikecualikan. Dari hasil review tadi dapat saya simpulkan bahwa karya Emile Durkheim bukan menjadi hal baru karena sudah didebatkan selama bertahun-tahun. Kumpulan esai dan pemikirannya yang berkaitan dengan isu-isu dan kontroversi terkini memberikan kesempatan bagi pembaca untuk terlibat langsung dengan tokoh terkemuka tentang tren, ide, dan dilema kontemporer. Ini dapat menarik minat para sarjana antropologi, ilmu politik, studi budaya dan filsafat, serta sosiologi, dan mencerminkan relevansi Durkheim dengan ilmu-ilmu manusia abad ke-21. Begitulah hasil review saya tentang buku yang berjudul The Cambridge Company of Durkheim. Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga video review ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.